kita semua. Perkenalkan, nama saya Hairudin dari kelompok 4, peserta CPNS Pemkab Mamuju gelombang 2 angkatan 5. Di sini kami menyampaikan materi kelompok, tugas kelompok berupa persepsi tentang makna kebinekaan. Sebelumnya saya ingin definisikan bahwa konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat didefinisikan sebagai moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara, pada Garuda Pancasila. Kemudian frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sendiri pertama kali diusulkan oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI pertama, dan ide ini muncul dari bahasa Sanskerta, khususnya pada kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular masa kerajaan Majapahit. Nah, dari bahasa Sanskerta ini muncul istilah Bhinneka Tunggal Ika yang kalau dalam bahasa Indonesianya berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, awalnya istilah atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika hanya diperuntukkan untuk keberagaman antar agama atau aliran kepercayaan pada masa kerajaan Majapahit. Namun seiring perkembangan dan ditetapkannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu salah satu yang frasa yang tertulis dalam lambang negara Indonesia, maka lebih dimaknai ke seluruh atau berbagai aspek kehidupan lain. Terus Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, karena Indonesia sendiri ada lebih dari kurang lebih 1340 suku yang ada. Terus agama ada 6 agama yang diakui oleh negara, dan bahasa ada lebih dari 1000 bahasa. Begitu pun juga dengan keragaman ras yang ada puluhan atau bahkan ratusan ras. Terus Bhinneka Tunggal Ika dimaknai bukan sekedar semboyan, tapi lebih jauh menegaskan bahwa keragaman dari berbagai aspek kehidupan yang ada di Indonesia itu seharusnya menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang satu dan utuh, bukan malah keberagaman ini membuat kita untuk saling pecah atau berkelompok-kelompok. Terus fungsi kebinekaan setidak-tidaknya ada 2 yang saya pahami, yaitu sebagai landasan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Ini yang menjadi fungsi utama kebinekaan. Terus kedua, sebagai pedoman kehidupan dan sarana untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Terus yang terakhir bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki beberapa prinsip seperti prinsip inklusif, yaitu sebagai pedoman masyarakat untuk hidup harmonis dan saling menghormati, hidup toleransi, supaya persatuan dan kesatuan dapat kita jaga. Kemudian yang kedua, bahwa ada prinsip yang sifatnya universal, maknanya bahwa prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini harus diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Terus yang terakhir, bahwa ada prinsip prinsip konvergen, yaitu bahwa keberagaman itu bukan untuk dibesar-besarkan, melainkan jadikan dasar untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Jadi sebagai akhir, bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini bukan sekedar semboyan, tapi menjadi pedoman dan landasan persatuan dan kesatuan negara Indonesia kita yang penuh dengan keberagaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnah dari kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tanggapan terkait dengan kebinekaan.
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana Bhinneka Tunggal ini memberikan gambaran terkait dengan kondisi Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, namun menjadi satu kesatuan yang berada di kawasan Nusantara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini membantu masyarakat Indonesia untuk memahami bagaimana Indonesia yang secara pluralistik ini memiliki kebutuhan akan ikatan antara satu dengan yang lainnya dan memiliki identitas yang sama antara warga negara Indonesia. Menanggapi permasalahan pada gambar pertama, di sini sangat disayangkan jika Indonesia yang super majemuk ini dan super kaya ini akan sumber daya alam, kekayaan suku, agama, bahkan budaya dan kepercayaan ini kemudian terpecah belah hanya karena ulah dari sekelompok intoleran tersebut dengan adanya pengaruh dari luar. Misalnya, jika dibiarkan seperti ini, maka bisa saja kelak akan menimbulkan perpecahan di antara wilayah Indonesia itu sendiri, sehingga kita memerlukan upaya untuk menanamkan wawasan kebangsaan bagi generasi pelanjut bangsa negeri ini. Terkait dengan hal tersebut, pada gambar kedua terlihat gambar bahwa anak kecil sejak dini sebaiknya mulai ditanamkan sifat kemampuan menjaga wawasan kebangsaan, utamanya menyangkut masalah Bhinneka Tunggal Ika ini. Dengan adanya pembelajaran akan Bhinneka Tunggal Ika ini diharapkan kelak bangsa ini tetap utuh, tetap menjadi satu kesatuan meskipun mendapatkan guncangan, mendapatkan ancaman dari berbagai pihak yang berpikiran untuk merusak wilayah kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi mari bersama-sama kita menjaga kesatuan Bhinneka Tunggal Ika negeri kita. NKRI harga mati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Abraham Randana Palambak dari kelompok 4. Kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai konsep Bhinneka Tunggal Ika. Berbicara tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika, selain menjadi semboyan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, yang artinya konsep ini harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Dan jika dihubungkan dengan gambar pertama, di mana terdapat pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab mengambil sebagian wilayah kesatuan NKRI, dan tidak ada, dalam tanda kutip, tidak ada tindakan tertentu dari penduduk Indonesia, maka konsep Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pertama sudah sebagai tolak ukur dari sikap nasionalisme dan bela negara tidak lagi berlaku. Dan jika berlangsung secara terus-menerus, maka akan terjadi perpecahan pada bangsa Indonesia. Dan pada gambar kedua, artinya perlunya penanaman sikap kebinekaan sejak dini, sehingga generasi muda tidak mudah terpecah ke depannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idrus, gelombang 3 angkatan 5 kelompok 4 akan memaparkan materi tentang wawasan kebangsaan. Indonesia tersebar dari pulau-pulau besar dan kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang membentuk dari keberagaman suku, agama, ras, bahasa, adat dan istiadat, dan kebiasaan yang berbeda. Dan semua itu disatukan oleh Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah motto dan semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara. Pancasila ini dibentuk dan digagas oleh para pendahulu kita yang memiliki tujuan untuk menyatukan setiap perbedaan yang ada di setiap. Maka dari itu,
terbentuklah Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebagai warga Indonesia, artinya kita menjadi bagian dari NKRI. Maka sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita harus menjaga negara kita dari berbagai ancaman, baik itu ancaman dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri. Maka dari itu, kita harus perlu sikap untuk membela negara. Tiap-tiap warga negara membentuk dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara yang dengan syarat-syarat tentang pembentukan yang diatur dengan Undang-Undang Negara Indonesia. Kesadaran bela negara itu pada hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Demikianlah tadi pembahasan singkat mengenai wawasan kebangsaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketahui bersama bahwa kita memiliki semboyan. Salah satu pilar kebangsaan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Fakta realitas memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Mulai dari bentang wilayah yang begitu luas, terpecah-pecah, terpisah-pisah di dalam bentuk pulau yang besar dan kecil, kemudian ditinggali, didiami, dihuni oleh beberapa berjenis-jenis suku, bangsa, etnis, kemudian juga bahasa yang sangat beragam dan sangat banyak. Kemudian agama, juga keyakinan, baik agama resmi maupun agama atau keyakinan atau kebatinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Justru perbedaan itu tidak boleh menjadi faktor pemicu perpecahan kita, tapi justru harus menjadi perekat, pemersatu, menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Dan fakta sejarah memperlihatkan bahwa semua unsur-unsur pembeda tadi tidak relevan untuk memecah bangsa ini. Bangsa ini memiliki sejarah yang begitu panjang dengan beragam perbedaan yang memicu pemberontakan, misalnya tidak mampu membuat negara ini terpecah-pecah. Justru negara ini semakin solid dan semakin kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.